Halo, selamat datang di channel gue. Bersama gue, Dimas. Di video kali ini, gue bakal menceritakan 5 tempat terangker yang ada di Jakarta Selatan. Jangan kemana-mana, tetap di Scary 19. Yang pertama, ada Jembatan Ancol. Jembatan Ancol merupakan sebuah jembatan yang terletak di kawasan wisata Ancol, Jakarta Selatan. Dulunya, di sekitaran tempat ini ada sebuah persawahan. Jembatan ini menjadi angker karena adanya kejadian pembunuhan seorang wanita yang tragis di masa lalu. Ada dua versi cerita yang menceritakan tentang kronologi kejadian pembunuhan wanita ini. Versi yang pertama, yaitu pada awal abad ke-18, hiduplah seorang wanita berusia 16 tahun yang bernama Maryam. Maryam adalah seorang wanita yang bekerja pada seorang pedagang tua yang kaya raya. Kecantikan dan kemolekan tubuh Maryam ini memancing hasrat dari pedagang tua tersebut. Pedagang tua tersebut jatuh hati kepada Maryam. Padahal pedagang tersebut sudah memiliki seorang istri. Alhasil, sang pedagang pun mengajak Maryam untuk menikah dan menjadi selirnya. Permintaan menikah dari seorang pedagang tua tersebut akhirnya ditolak oleh Maryam. Maryam pun melarikan diri dari rumah. Sang pedagang tua pun tak tinggal diam. Dia pun menyewa segerombolan preman untuk menangkap si Maryam. Alhasil, Maryam pun tertangkap oleh para segerombolan preman. Tetapi naas, bukannya malah ditangkap lalu dibawa kepada sang pedagang tua, Maryam diperkosa secara bergilir oleh para segerombolan preman. Setelah diperkosa secara bergilir, lalu Maryam pun dibunuh dan mayatnya pun dikubur atau dibuang di daerah sekitaran Jembatan Ancol. Versi kedua dari cerita ini yaitu didapatkan dari seorang budayawan Betawi bernama Ridwan Saidi yang pernah melakukan investigasi terhadap saksi hidup yang hidup pada tahun 1955 sampai 1960-an. Menurut ceritanya, pada awal abad ke-19, yaitu pada tahun 1817, hiduplah seorang gadis yang bernama Siti Arya dan ibunya yang bernama Mak Emper. Mereka berdua tinggal di paviliun pada sebuah rumah yang dimiliki oleh seorang juragan yang kaya raya. Ketika sang gadis menginjak umur 16 tahun, sang juragan kaya jatuh hati kepada gadis tersebut. Gadis tersebut diajak menikah oleh sang juragan kaya dan dijadikan sebagai selir. Alhasil, Siti Arya pun tidak mau diajak nikah oleh juragan tersebut. Siti Arya pun kabur dari rumahnya. Seperti kata pepatah, keluar dari lubang singa, masuk ke lubang buaya. Saat lari dari rumah tersebut, Siti Arya bertemu oleh seorang pedagang tembakau yang kaya raya berasal dari Pekalongan bernama Oi Tambah Sia. Ia dikenal sebagai playboy pada masanya dan suka bermain perempuan. Alhasil, Siti Arya diajak nikah juga oleh Oi Tambah Sia. Tetapi Siti Arya tidak mau dan memilih untuk kabur.
Ketika melakukan pelarian, Siti Arya tertangkap oleh preman suruhan dari Oi Tambasia. Alhasil, Siti Arya terbunuh oleh para preman tersebut akibat membela harga dirinya. Jenazahnya dibuang sekitaran 400 meter dari lokasi pembunuhan, yaitu Jembatan Ancol. Berbeda dari kisah yang sebelumnya, jika kisah yang pertama, sosok perempuan tersebut diperkosa terlebih dahulu sebelum dibunuh, tetapi di cerita yang kedua, perempuan tersebut tidak diperkosa sama sekali, tetapi hanya membela harga dirinya dan langsung dibunuh. Banyak cerita-cerita angker yang beredar di sekitaran Jembatan Ancol ini. Cerita yang pertama datang dari seorang pelukis, yaitu pada tahun 1995 ada seorang pelukis yang kedatangan wanita yang sangat cantik yang dimintai untuk melukis dirinya. Kejadian itu terjadi sekitar malam-malam dan kondisi sedang gerimis. Ketika sang pelukis sedang melukis, dia mulai merasakan hal yang aneh. Lalu saat lukisannya baru setengah jadi, sang wanita tersebut menghilang. Konon katanya, sosok tersebut adalah penunggu di Jembatan Ancol. Cerita yang kedua dari Jembatan Ancol ini adalah banyak warga yang meyakini bahwa Jembatan Ancol ini merupakan sebuah tempat pembuangan anak jin atau makhluk halus. Karena warga sering mendengar suara-suara aneh yang berasal dari jembatan ini. Yang kedua, jalur rel kereta Bintaro. Pada tahun 1987, tepatnya pada tanggal 19 Oktober pagi hari, terjadi kecelakaan dua kereta yang sangat tragis. Kecelakaan tragis ini terjadi di perlintasan kereta api, tepatnya di kawasan Pondok Betung, Bintaro, Jakarta Selatan. Kecelakaan ini merenggut 153 korban jiwa dan 300 orang luka-luka. Kejadian ini menyisakan luka yang pilu di kalangan masyarakat Indonesia. Banyak sekali cerita-cerita menyeramkan setelah adanya kejadian ini. Cerita horor yang pertama adalah tangisan dan potongan tubuh anak-anak kecil di sekitaran rel. Konon dipercaya apabila kita berjalan-jalan di sekitaran rel menjelang maghrib, kita akan bisa mendengarkan suara-suara tangisan anak-anak kecil yang meminta tolong untuk dikeluarkan dari gerbong. Padahal tidak ada keberadaan anak-anak kecil sama sekali di sekitaran sana. Dan juga konon katanya, kalau kamu beruntung, kamu bisa melihat potongan-potongan tubuh anak kecil berserakan di atas rel atau di sekitaran rel tersebut. Dan juga konon katanya, jika kamu beruntung, kamu bisa melihat wajah anak kecil yang berumuran darah dan dengan kakinya yang sudah terpotong. Lebih seramnya lagi, banyak juga warga yang mengaku sering melihat potongan-potongan tubuh anak kecil yang berserakan di sekitaran rel tersebut. Cerita horor yang kedua dari jalur rel kereta Bintaro adalah sosok hantu merah dan kepala buntung. Selain suara rintihan tangisan anak kecil, ternyata ada kisah lain
yang lebih menyeramkan yang bisa bikin bulu kuduk kita merinding, yaitu sosok hantu merah dan kepala buntung. Sosok ini digambarkan sering mengganggu pengendara dan juga penumpang kereta yang melewati jalur rel kereta tersebut. Menurut kesaksian warga Bintaro, sosok ini digambarkan sering menenteng potongan kepala di tangannya atau memeluk potongan kepala tersebut seolah-olah potongan kepala manusia tersebut adalah peliharaannya. Untuk kamu yang sering menaiki kereta api, tentu kamu tidak asing dengan cerita angker yang ada di jalur rel kereta Bintaro ini, yaitu kereta hantu. Konon katanya, kereta yang jurusannya dimulai dari Tanah Abang tidak pernah sampai-sampai ke tujuannya. Dari pernyataan beberapa korban yang menaiki kereta hantu ini hanya terdiri dari 2 atau 3 penumpang saja, dan penumpangnya memiliki wajah yang pucat pasi dan selalu menunduk. Pada lintasan tempat tragedi kereta Bintaro kecelakaan, kereta ini kerap berhenti untuk sekedar menurunkan penumpang. Padahal, tempat itu bukanlah tempat pemberhentian kereta. Orang-orang yang turun dari kereta hantu tersebut sering dianggap heran oleh para warga. Karena para warga melihat orang tersebut menunduk, berjalan sambil melamun di sepanjang rel. Tempat yang ketiga adalah Rumah Kentang Prapanca. Rumah Kentang Prapanca adalah sebuah rumah yang besar yang terletak di kawasan Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Rumah ini terkenal angker karena ada cerita pada zaman dulu yang sangat tragis. Ada 2 versi yang menjelaskan tentang cerita tragis ini. Versi pertama dari cerita ini adalah ada seorang pembantu yang berjaga di rumah tersebut. Seorang pembantu tersebut bertugas menjaga anak kecil yang ada di rumah tersebut. Sayangnya, anak kecil tersebut lenyap dari penjagaan sang pembantu. Anak kecil tersebut pun tercebur ke dalam kuali yang sangat panas. Kuali tersebut berisi rebusan kentang yang sedang direbus oleh pembantu. Versi yang kedua dari cerita ini adalah ada seorang pembantu yang bertugas untuk menjaga anak kecil. Anak kecil tersebut bertingkah sangat nakal, sehingga sang pembantu geram, lalu membunuh anak tersebut dengan cara memotong-motong dan dimasukkan ke dalam kuali yang berisi rebusan kentang. Lalu, potongan-potongan tubuh tersebut yang sudah direbus dimakan oleh orang tuanya tanpa sepengetahuan orang tua dari anak tersebut. Ada berbagai macam cerita yang menceritakan keangkeran dari rumah kentang ini. Cerita yang pertama, adanya bau kentang yang sangat misterius. Banyak warga yang mengaku ketika melewati rumah kentang tersebut mencium aroma kentang yang sangat misterius, yang entah dari mana asalnya. Lalu cerita kedua, banyak warga juga yang mengaku sering mendengar tangisan-tangisan anak kecil. Para warga percaya tangisan itu merupakan arwah penasaran dari sosok anak kecil yang dibunuh di masa lalu. Tempat yang keempat, ada terowongan Casablanca. Terowongan Casablanca merupakan sebuah terowongan yang terletak di bawah Jalan Kuningan, Jakarta Selatan. Dulunya terowongan ini merupakan kuburan massal. Lalu
dipindahkan oleh pemerintah ke tempat lain. Konon katanya, para penunggu-penunggu belum berpindah. Sebelum dibangun jalan, dulunya terowongan Casablanca ini adalah sebuah kuburan massal. Lalu dipindahkan oleh pemerintah ke tempat lain. Konon kabarnya ketika melakukan pemindahan, ada sosok mayat yang masih utuh. Itu tentu menjadi misteri. Dan juga para warga sekitaran terowongan Casablanca percaya bahwa sosok-sosok penunggu masih bergentayangan di sekitaran terowongan tersebut. Ada dua cerita mengerikan dari terowongan Casablanca ini. Cerita yang pertama, adanya pria yang gantung diri di ujung terowongan menggunakan spanduk. Konon katanya, arwah penasaran dari pria ini sering mengganggu pengendara-pengendara yang melintasi terowongan Casablanca ini. Cerita yang kedua, konon katanya pada zaman dulu sebelum TPU dan terowongan Casablanca dibangun, ada kisah tragis yang terjadi di masa lalu, yaitu pemerkosaan gadis kembang desa oleh para pemuda-pemuda hidung belang. Pemerkosaan tersebut berujung dengan pembunuhan. Alhasil, arwah gentayangan dari sosok perempuan tersebut sering menggentayangi orang-orang yang melintasi terowongan Casablanca. Para warga percaya sosok perempuan tersebut dapat berubah menjadi sosok kuntilanak merah ataupun sosok nenek-nenek yang suka mengganggu para pengguna jalan di terowongan tersebut. Tempat yang terakhir adalah TPU Jeruk Purut. Siapa yang tidak tahu TPU Jeruk Purut? Tempat pemakaman umum yang terletak di kawasan Jakarta Selatan ini merupakan destinasi angker atau destinasi horor bagi para masyarakat sekitar. Banyak orang-orang atau remaja-remaja khususnya suka datang ke TPU Jeruk Purut untuk melakukan destinasi atau wisata horor. Mereka suka beruji nyali di sekitaran sana. Mereka beruji nyali hanya untuk membuktikan atau ingin tahu seperti apa keseraman atau keangkeran dari TPU Jeruk Purut itu sendiri. Menurut sesepuh yang suka berjaga di TPU tersebut, Babeh Ook menuturkan bahwa ada 4 titik yang paling angker di TPU Jeruk Purut. Di pohon kembar sendiri dipercaya tempat sosok kuntilanak bertengger. Jika di sumur dipercaya tempat genderuwo bersarang. Di pohon benda dan makam keramat dipercaya tempat iblis dan tuyul bersarang. Destinasi ini merupakan daya tarik tersendiri bagi warga-warga di sekitaran TPU Jeruk Purut atau di luar daerah tersebut. Konon, wisata malam ini dibuka mulai jam 11 sampai jam 3 pagi. Sang sesepuh Babi Ook menuturkan bahwa banyak orang-orang yang kesurupan ketika sedang beruji nyali di kawasan ini. Babi Ook juga menuturkan tidak boleh sembarangan ketika beruji nyali di kawasan TPU ini. Tidak boleh berkata kasar, tidak boleh sok menantang, dan lain-lain. Dan untuk destinasi horor di sana tidak ditentukan biayanya berapa. Hanya bayar parkir dan bayar seikhlasnya saja kepada sesepuh tersebut.
Yang paling terkenal dari TPU Jeruk Purut ini adalah sosok pastor tanpa kepala dan juga sosok anjing yang suka bersamanya. Konon katanya, sosok pastor ini dipenggal pada zaman dulu ketika sedang menyebarkan agama. Dan di tempat ini pula dipercaya banyak tersimpan benda-benda pusaka. Sungguh misteri yang belum bisa terpecahkan. Terima kasih telah menonton video gue. Tetap stay tune terus di channel gue. Dan bantu channel gue dengan like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng agar mendapatkan notifikasi-notifikasi terbaru dari video gue. Selamat malam. Salam Scary 19.